Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, di bawah satu perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para tua-tua di dalam perjanjian lama adalah merupakan orang-orang yang dipilih untuk memimpin umat karena kebijaksanaannya dan integritas mereka yang telah terbukti. Israel telah memiliki para tua-tua bahkan sebelum Tuhan membebaskan bangsa itu dari perbudakan di Mesir. Tetapi kita juga tidak tahu berapa banyak jumlah tua-tua pada waktu itu. Misalnya saja Allah mengutus Musa untuk memohon dukungan kepada para tua-tua itu sebelum dia pergi menemui Firaun. Peristiwa ini dicatat di dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-16. Masing-masing dari 12 suku memiliki tua-tuanya sendiri yang mewakili kepentingan suku itu. Di dalam Keluaran 24 ayat 1, kita membaca tentang 70 tua-tua Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. 70 tua-tua yang disebutkan adalah merupakan satu kesatuan dan kemungkinan besar merupakan kelompok berbeda yang dipilih dari banyak penatua lain di antara 12 suku Israel. Meskipun kita tidak tahu pasti, ke-70 orang tua-tua ini mungkin adalah beberapa dari orang-orang yang dipilih Musa
setelah menerima nasihat dari ayah mertuanya, yaitu Yitro. Dalam hal itu, para tua-tua ini adalah orang-orang yang cakap dari semua bangsa, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang membenci ketidakjujuran. Dan mereka menjadi hakim bagi bangsa itu di setiap waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa ke-70 tua-tua yang naik ke Gunung Sinai bersama Musa adalah mereka yang mendapat hak istimewa untuk mengalami Tuhan lebih intim daripada orang Israel lainnya. Dikatakan, dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya, seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kemudian memerintahkan Musa untuk memilih 70 penatua atau tua-tua dan berdiri di ambang pintu kemah suci, tempat Tuhan yang akan hadir melaluinya. Bisa jadi 70 penatua atau tua-tua ini adalah individu-individu yang sama yang dipilih Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Meskipun kitab suci tidak mengatakan secara pasti. Tuhan memberitahu Musa bahwa Dia akan menempatkan sebagian dari kuasa rohnya pada masing-masing tua-tua ini, sehingga mereka dapat membantu Musa memikul beban dari seluruh bangsa Israel. Ketika roh Tuhan turun ke atas para tua-tua, masing-masing bernubuat untuk pertama dan satu-satunya, sebuah indikasi bahwa dia telah diurapi oleh Tuhan untuk posisi yang mulia ini. Praktek memelihara 70 tua-tua di Israel berlanjut untuk sementara waktu. Tetapi kami ataupun kita tidak yakin sampai berapa lama. Tidak disebutkan tentang 70 tua-tua pada tahun-tahun ketika para hakim atau raja-raja memerintah di Israel. Selama pembuangan Nabi Yehezkiel pun mendapat penglihatan di mana sekelompok 70 tua-tua Israel terlibat di dalam penyembahan berhala di bait suci. Fakta bahwa ada 70 pemimpin penyembah berhala ini tidak diragukan lagi merupakan acuan kepada 70 penatua pada zaman Musa yang berbeda dengan 70 penatua pada masa Yehezkiel yang membantu memimpin orang-orang di jalan yang benar. Kemudian dalam sejarah bangsa Yahudi, pengadilan yang terdiri dari 70 penatua kemudian membentuk Sanhedrin, yaitu penguasa Israel yang bertindak sebagai mahkamah agung. Ukuran 70 anggota mereka dimodelkan setelah instruksi kuno Tuhan kepada Musa. Tubuh inilah yang sayangnya justru menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angka 70 tampaknya penting dalam kitab suci. Tuhan Yesus menunjuk 70 murid untuk memberitakan Injil ke kota-kota di Israel yang terdekat. Kemudian Israel menghabiskan 70 tahun di pembuangan di Babel.
Dilanjutkan dengan visi kenabian Daniel, termasuk 70 minggu. Dan tentu saja Tuhan menunjuk 70 penatua untuk memimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kepemimpinan rohani adalah merupakan tanggung jawab yang berat, dan Tuhan menempatkan para pemimpin rohani tersebut pada standar moral yang lebih tinggi. 70 penatua Israel diberikan hak istimewa yang luar biasa, tetapi mereka juga memikul tanggung jawab yang berat. Ketika Tuhan mempercayakan kita dengan kepemimpinan rohani, kita harus tetap rendah hati, setia, dan taat, sehingga suatu hari nanti kita akan mendengar Tuhan Yesus berkata, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi untuk makna daripada menjadi pemimpin rohani. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.